yang banyak mengandung sulfur diserap ke badan kita, setelah itu dikeluarkan lewat pori-pori badan kita sehingga baunya mirip seperti bawang. Apakah benar kalau kita banyak mengkonsumsi jamuan itu, keringat yang kita hasilkan itu juga akan berwarna, Dok? Lights, camera, rolling, action. Selamat pagi Jala Jelita, kembali lagi di podcast Suara Jelita. Selalu siap membawakan berita dengan jelas dan realita. Saya Gama. Saya Puput. Baik Mbak Puput, supaya pagi ini lebih ceria, Betul. saya mulai dengan pantun boleh ya? Boleh Oke. banget. Bercerita sambil makan. Cakep. Kaki melangkah ke taman kota. Cakep. Ngomongin bau badan, jangan sungkan. Cakep. Biar harum dari kepala sampai kaki kita. Iya. Mantap sekali. Seru sekali. Iya. Intinya nih udah tahu nih. Dari pantunnya aja tuh udah ketahuan. Oke. Kalau pagi ini tuh seru banget gitu ya. Jadi mungkin pembahasan ini tuh sudah ditunggu-tunggu lama banget, Dok, oleh Jala Jelita. Betul. Dimana untuk tampil percaya diri dan supaya tidak bau badan. Nah, pagi ini kita sudah ada narasumber yang memang berkompeten di bidangnya untuk membahas masalah bau badan. Silakan dokter untuk memperkenalkan diri. Silakan dok. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ketua Umum Jala Sinastri, Ibu Vera Muhammad Ali. Yang kami hormati Jala Jelita dimanapun berada. Yang saya sayangi istri tercinta. Izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua Umum Jala Sinastri karena telah diberikan kesempatan untuk mengisi podcast pada hari ini. Dan terima kasih kepada Bapak Kapus Kesal dan juga terima kasih kepada Komandan Lanal Tanjung Balai Karimun beserta seluruh keluarga besar Lanal Tanjung Balai Karimun yang senantiasa mendukung kami. Mohon izin memperkenalkan diri, kami Letu Laut Kesehatan Dr. Anggi Lesmana Wibawa, Magister Manajemen Rumah Sakit, sehari-hari berdinas di Lanal Tanjung Balai Karimun sebagai Paur Polum. Demikian Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih dok. Sudah menyempatkan diri jauh-jauh dari Tanjung Balai Karimun untuk mengisi podcast pagi ini ya Mbak Put. Betul. Oke dok, akhir-akhir ini kita sempat melihat video dokter yang cukup viral yang membahas tentang bau badan. Nah kira-kira apa saja sih yang perlu kita ketahui, Jala Jelita perlu ketahui terkait bau badan tersebut? Siap Ibu, terima kasih. Memang bau badan ini merupakan masalah yang cukup kompleks atau rumit ternyata Ibu. Seringkali dianggap jorok atau bahkan jarang mandi ternyata Ibu. Saya buat konten itu sebetulnya untuk meluruskan. Ternyata keringat kita ini sejatinya tidak berbau seperti itu Ibu. Oke. Secara medis tuh berarti badan kita tidak mengeluarkan bau ya dok ya. Siap. Tapi kenapa bisa jadi ada bau itu apa berkaitan dengan bakteri dok? Siap Ibu. Untuk secara anatomis badan kita ini punya dua kelenjar. Ada kelenjar ekrin dan juga kelenjar apokrin. Nah untuk kelenjar apokrin ini keringatnya ini lebih pekat karena punya kandungan protein dan juga lemak. Protein dan juga lemak ini sangat disukai sekali oleh bakteri bahkan sumber makanannya Ibu. Nah zat hasil metabolismenya ini berupa gas yang akan dikeluarkan lewat pori-pori badan kita sehingga dapat menimbulkan aroma yang kurang sedap. Iya. Oke, jadi ternyata keringat itu banyak definisinya ya dok ya. Tidak hanya keringat yang kita tahu sebagai orang awam, keringat tuh bau aja udah gitu ya. Ternyata keringat itu banyak sekali penyebabnya dan untuk solusinya setahu kita hanya mandi aja. Apakah ada hal-hal lain dok yang bisa ditambahkan solusi untuk mengurangi bau badan itu? Siap Ibu, terima kasih. Memang mandi ini merupakan langkah yang tepat Ibu, salah satunya. Tetapi ternyata ada beberapa yang menjadi faktor risiko dari penyebab bau badan ini. Yang pertama ada faktor hormonal. Ketika hormon kita ini tidak stabil, biasanya cenderung terjadi pada anak-anak ataupun remaja. Nah, pada anak-anak ataupun remaja ini seperti saklar on Ibu pada kelenjar keringat kita ini, sehingga dapat menyebabkan baunya yang lebih tajam seperti itu Ibu. Dan yang kedua
ini ternyata ada kondisi medis khusus seperti Oke. obesitas Iya. dan juga overweight. Pada obesitas dan overweight ini Mhm. tentunya banyak lipatan-lipatan kulit. Nah, di situ akan terjadi lembab sehingga sangat disenangi sekali untuk bakteri Berkembang bakteri. biak Iya, lagi. betul. Iya, iya, iya. Ibu. Dan yang ketiga, ini ada faktor stres. Oke. Nah, ketika kita stres, itu kelenjar apokrin dan juga ekrinnya akan mengeluarkan keringat secara berlebihan. Makanya tidak heran ada bahasa keringat dingin, Ibu ya. Kalau kita Oke. kalau kita lagi panik Iya. ataupun lagi stres. Keluar keringat dingin. Iya. Ternyata keringat dingin kita itu baunya lebih tajam, berbeda dengan keringat kita pada saat berolahraga. Oke. Seperti itu, Ibu. Iya, lengkap banget. Lengkap banget. Jadi kita tahu ada keringat dingin, ada keringat olahraga. Iya, betul. Ternyata kondisi badan itu juga berpengaruh ya, Dok. Selain sama emosi kita, apa berpengaruh juga, Dok, untuk bau badan yang keluar dari tubuh kita? Siap, Ibu. Memang emosi kita itu sangat berpengaruh sekali terhadap bau badan kita. Iya. Kalau kita sudah mandi gitu, Mhm. coba dicek lagi apakah kita lagi emosi Mhm. ataupun lagi stres atau bahkan kurang minum ataupun hidrasinya tidak cukup. Nah, Oke. sehingga keringatnya bisa pekat seperti itu, Ibu. Oh, iya. Atau bahkan bajunya ini bisa jadi salah satu penyebabnya juga. Oh, Berarti oke. kalau kita lagi posisi hati kita ini lagi bahagia gitu ya, Dok. Berarti keringat kita itu juga Nggak bau. menghasilkan bau gitu, Dok. Siap, Ibu. Tergantung, memang harus diusir dulu penyebab utamanya bakteri itu tadi. Oh, tetap ya. Tetap asal mulanya dari bakteri, ya, Bakteri Pak Gama. juga didukung oleh Iya. kondisi hati. Iya, betul. Jadi banyak sekali penyebabnya. Apakah juga kita sering mendengar kalau makanan, Dok? Makanan yang berbau rempah, apakah itu juga akan ngefek terhadap bau keringat kita dan juga perokok? Apakah itu juga akan Berpengaruh, berakibat ya? berpengaruh? Siap, Ibu. Sebetulnya ini fakta ya, Bu, ya, Iya. dan sangat berpengaruh sekali. Iya. Kalau kita sering makan makanan yang rempahnya cukup kuat seperti bawang, Iya, itu betul. bawang merah ataupun bawang putih atau rempah-rempah lain yang Iya. banyak mengandung sulfur. Oke. Ataupun belerang, Ibu. Mhm. Jadi akan diserap ke badan kita, Mhm. setelah itu dikeluarkan lewat pori-pori badan kita sehingga baunya mirip seperti bawang. Iya, betul. Oh, makanya suka gitu ya, Iya. bau keringat. Berarti pernah ya? Iya. Pernah tercium oleh kita yang Iya, aroma seperti seperti itu. itu. Begitu. Tadi kan makanan-makanan yang berpengaruh ya, Dok. Mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Terus ada nggak makanan yang kira-kira dapat mengurai bau badan yang kita hasilkan itu, Dok? Siap, Ibu. Untuk makanan yang dapat mengurai bau badan itu ada contohnya seperti sayur-sayuran yang banyak mengandung zat hijau daun ataupun klorofil, Ibu. Iya. Daun-daunan ya. Sayur Daun-daunan, hijau. sayur-sayuran hijau. Contohnya sawi Iya. atau bayam. Iya. Ternyata dari zat klorofilnya ini dapat mengikat zat-zat yang bisa menyebabkan bau badan tadi, seperti filter lah, Ibu. Iya. Lalu yang kedua, ini buah-buahan yang banyak mengandung sitrus ataupun Oke. vitamin C. Oh, Seperti baik. siap, Ibu, seperti lemon, lalu jeruk nipis. Nah, sehingga dapat mengurangi kepekatan dari keringat itu Keringat. tadi. Lalu yang ketiga ada probiotik. Probiotik ini kan bakteri baik, Ibu ya. Mhm. Nah, jadi ketika kita konsumsi, Mhm. ini dapat membantu mengurangi bakteri jahat yang ada di usus kita sehingga keringat yang dikeluarkannya ibunya itu tidak terlalu bau. Seperti itu, Ibu. Oh, oke. Berarti mengurangi ya. Mengurangi ya, betul. Dan tentunya juga tadi seperti dokter sampaikan, jika mengalami obesitas atau overweight itu akan terjadi lipatan-lipatan. Berarti kan tuh kita juga harus menjaga kondisi kebersihan Kebersihan. di luar tubuh. Nah, kira-kira ada tips and trick apa saja sih untuk menjaga kebersihan di luar tubuh itu? Baik, Ibu. Sebetulnya untuk menjaga kebersihan diri di luar tubuh, Iya. boleh kita gunakan sabun antiseptik Oke, yang sudah beredar di pasaran ya. yang sudah beredar di pasaran. Tetapi tidak boleh digunakan setiap hari. Oh, oke. Siap, Ibu. Karena di kulit kita ini punya pasukan penjaga ataupun flora normal. Mhm. Jadi flora normalnya ini membantu menjaga kulit kita agar tetap elastis ataupun lembab. Oke. Ketika kita gunakan sabun antiseptik setiap hari, itu tidak hanya bakteri jahatnya saja yang luruh, tetapi bakteri Bakteri baiknya baik. juga ikut luruh, Ikut Ibu. luruh. Siap. Sebaiknya gunakan hanya 2-3 kali saja seminggu.
Oh, berarti sabun antiseptik itu kita seling-selingi ya dok dengan sabun yang biasa juga gitu ya? Siap Ibu, betul sekali. Oh, Bukan ya. tapi apakah kalau kita sudah pakai sabun antiseptik itu bisa kita double gitu dok pemakaiannya dengan sabun biasa juga? Baik Ibu, sebetulnya cukup salah satu saja. Oh Oke, gitu. Siap. Contohnya hari ini menggunakan antiseptik, Mm-mm. besoknya menggunakan sabun biasa, Iya. seperti itu. Oke. Baik, jadi kuncinya untuk mengusir bakteri, apakah dengan menggunakan antiseptik tadi ya, Iya, sudah pasti, dan itu kita harus Tidak secara boleh setiap berseling-seling. hari sih. Karena mungkin akan menimbulkan kekeringan atau bagaimana dok dampaknya? Siap. Jadi akan menimbulkan kekeringan salah satunya betul. Lalu yang kedua pasukan penjaganya ini Oh akan itu, ikut luruh itu tadi. yang tadi Bu. bakteri baik itu Siap, ya Mbak ya. bakteri baiknya ikut luruh. Iya betul. Nah dulu ini kita sering mendapat wejangan dari orang tua katanya melalui bukan herbal sih tapi lebih alami ya, Iya, natural yang gitu. natural. Seperti minum rebusan daun sirih. Ya betul. Nah hal-hal seperti itu apakah memang betul dok? Untuk rebusan daun sirih itu sebetulnya memang fakta Ibu. Oke. Oh. Daun sirih ini punya kandungan antiseptik alami. Oke. Nah, jadi kalau misalkan kita minum itu dapat membantu melawan bakteri jahat yang ada di usus kita. Tetapi yaitu tadi bakteri baiknya ikut luruh juga. Iya. Sebaiknya hanya dikonsumsi 2-3 kali saja seminggu. Oh tetap tidak tiap hari juga ya? Siap. Iya. Dok, mohon maaf, ini kan tadi membahas tentang daun sirih ya dok ya. Rata-rata itu kan daun sirih itu ada yang dicampur ke dalam jamu-jamuan ya dok, yang mungkin bisa membantu mengurangi bau badan. Tapi apakah benar kalau kita banyak mengkonsumsi jamu-jamuan itu, keringat yang kita hasilkan itu juga akan berwarna dok? Kalau keringat berwarna itu sebetulnya tidak seperti itu Ibu mekanismenya. Oh, Karena baik. badan kita ini punya beberapa filter. Mm-mm. Salah satunya ginjal seperti itu Ibu. Jadi ginjal itu merupakan punya fungsi ekresi sehingga dapat memfiltrasi juga salah satu fungsinya itu. Jadi keringat yang dikeluarkannya pun cenderung bening Ibu seperti itu. Oh gitu. Baiklah dokter, terima kasih. Mungkin sekarang kita bisa masuk agak lebih fokus ya Mbak Yama ya. Baik. Mungkin kita akan membahas tentang bau ketiak gitu Iya. dok. Iya. Kira-kira aduh mau ngomongnya aja tuh kayak gimana gitu ya dok. Tapi mungkin ada yang biasa kita lakukan ini kan dengan memakai deodoran ya dok ya. Iya. Terus juga ada pemakaian tawas. Tawas. Tapi menurut dokter apakah itu lebih aman untuk kulit ketiak kita dok? Siap Ibu. Jadi sebetulnya untuk penggunaan tawas ini relatif aman Ibu. Untuk sebagian orang yang tidak punya alergi ataupun iritasi terhadap tawas. Oh gitu. Oh, oke. Nah, seperti Tetap ada pengecualian Iya. ya. tetap ada pengecualian. Tawas ini potasium alum namanya Ibu kalau misalkan kandungannya itu secara kimiawi. Jadi punya fungsi antiseptik alami dan juga punya fungsi menutup pori-pori kulit kita sementara. Oh, Jadi keringat kita nggak terlalu Nggak banjir. betul. Seperti itu Ibu. Oh, oke. Kalau deodoran itu gimana dok? Aman apa enggak? Kalau deodoran itu cenderung aman Ibu. Kembali lagi asalkan kita tidak punya alergi ataupun iritasi terhadap bahan-bahan dari deodorannya itu tadi. Oke, tetap harus diperhatikan juga Siap, ya. Ibu. Nah, Tapi ternyata tawas ini merupakan salah satu bahan baku dari antiperspiran dan juga deodoran. Makanya dapat mengurangi keringat berlebih itu tadi. Iya. Oke, bahan dasarnya Siap, berarti Ibu. ya. Nah, tapi kembali lagi itu mungkin kan biasanya digunakan oleh dewasa ya Mbak ya. Nah, sementara sekarang ini kita juga yang memiliki anak-anak usia remaja atau kecil itu kan apakah bisa juga mereka menggunakan itu atau ada hal lain yang bisa digunakan untuk anak-anak? Sebetulnya untuk anak-anak ini lebih baik gunakan cara yang alami dulu. Iya. Salah satunya mandi, Oke. lalu perhatikan asupan makanannya, hidrasinya ataupun minum air putihnya yang cukup sehingga dapat mengurangi kepekatan dari Keringat. Oke. Lalu yang selanjutnya ini bisa jadi karena salah bajunya itu Ibu. Nah, bajunya juga harus bahan diperhatikan. baju ya dok ya, bukan salah bajunya ya. Bajunya nggak salah. Iya, bajunya nggak salah. Iya. Bahannya. Bahannya yang salah ya dok ya. maksudnya, siap. Itu seperti apa dok? Contohnya dok, bahan yang bisa meningkatkan aroma bau badan. Iya.
Jadi ada beberapa bahan yang dapat meningkatkan bau badan, Iya. yaitu bahan-bahan yang sulit untuk menyerap keringat. Contohnya ada polyester Iya. ataupun nilon, Ibu. Iya. Nah, solusinya coba ganti bahan-bahannya yang menyerap keringatnya sempurna. Baik. Seperti katun, Katun, contohnya, Iya, Bu ya. iya, iya. Lalu dry fit itu salah satunya juga Oke, bisa. iya, iya, Oh iya. iya, pantesan ya Mbak Agama ya. Terkadang itu kalau kita berada di lingkungan yang orang-orangnya kebanyakan memakai baju yang tidak menyerap keringat seperti Iya. sifon gitu Iya. ya kan, itu lebih cenderung banyak bau yang Iya. Siap, kita Aromanya macem-macem. Iya, betul. Terus Dok gini Dok, punya nggak tips untuk kita itu kan kita kan bersosialisasi ya Dok ya. Bagaimana cara kita menghadapi kalau ada teman yang mempunyai aroma tidak sedap, Iya. itu gimana tuh Cara Dok? menyampaikannya Iya, gitu ya. betul. Siap, Ibu. Nah, sebetulnya ini masih menjadi misteri, Ibu. Iya. Karena saya juga bingung ini sebetulnya menyampaikannya. Takut yang bersangkutan itu Tersinggung. tersinggung. Iya, Betul. Atau mungkin coba kita akalin kadoin deodoran atau antiperspiran pada ulang tahunnya. Iya, iya. Iya, betul. Karena cukup sensitif ya hal Betul, ini. Ibu. Betul Niat sekali. kita sih niat baik, Niatnya ya baik. untuk kebaikan bersama, cuma penerimaannya itu. Tapi mungkin bisa juga dengan podcast kita hari ini itu menjadi Membuka. kado ya Dok Iya. ya. Insya Allah, Bisa semoga, menjadi Ibu. nambah ilmu, Betul. nambah wawasan. Iya. Supaya yang tadinya aromanya tidak sedap bisa berubah, Berubah. ya, Dok, ya. Karena terbuka ternyata oh begini gitu menumbuhkan kesadaran Iya, diri betul. begitu. Nji. Kira-kira ada tips singkat dari dokter untuk mengatasi dan untuk bau badan ini terutama sih ya? Untuk tips singkatnya mungkin Ibu, mandinya menggunakan sabun, boleh menggunakan sabun antiseptik itu tadi. Lalu yang kedua gunakan deodoran ataupun antiperspiran. Mhm, Lalu yang selanjutnya ini hidrasi yang cukup. mhm. Yang keempat jangan stres, Ibu. Oke, kembali Nah, lagi. Kembali lagi. Kembali lagi. Yang, Ya. yang nomor 5 ini yang paling penting. Iya, apa itu? Jangan lupa bahagia. Iya. Itu juga jadi satu slogan buat Jala Jelita ya. Betul, jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Baik, Mbak Put. Iya, terima kasih banyak dokter atas wawasan Sama-sama, yang luar Ibu. biasa Terima hari ini. kasih. Merupakan perbincangan yang sangat-sangat memberikan ilmu dan manfaat Betul. gitu ya Dok ya. Dan semoga kita tetap semangat menjadi orang tua yang selalu belajar, Betul. bertumbuh, berkembang bersama anak-anak kita. Siap, Ibu. Baik, Jala Jelita, semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat. Saya Gama, Dan saya Puput. kami pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast Suara Jelita selanjutnya. Suara Jelita selalu siap membawakan berita dengan jelas dan realita. Jala Senasri hebat, Jala Senasri luar biasa, Jales Veva Jaya Mahe.